pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Kevin yang bertugas hari ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Adri. Adri ya. Umurnya? Umurnya 35 tahun. 35 tahun. Pekerjaannya? Petani. Petani. Oke, baik. Bapak hari ini datang dengan keluhan apa? Jadi gini dok, saya punya anak itu dia pada saat dia nangis tuh badannya jadi biru. Jadi biru ya. Sudah berapa lama? Dari umur 2 bulan. Dari umur 2 bulan ya. Ini hilang timbul apa pada saat nangis saja? Pada saat nangis. Pada saat nangis saja ya. Pada waktu lahir anaknya langsung menangis? Ya, langsung. Langsung menangis. Apakah ibunya pernah mengalami keguguran? Tidak. Ini anak yang keberapa? Anak yang kedua. Kedua ya. Di waktu melahirkan anak kedua ini umur berapa ibunya? Umur 30. 30 tahun ya. Anaknya lahirnya normal, sesar atau dipakum? Normal. Normal ya. Waktu hamil ibunya ada sakit? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Sebelumnya pernah nggak anaknya seperti ini? Dulu pernah waktu umur 2 bulan. Oh, ada keluhan lain? Tidak ada. Tidak ada ya. Di keluarga ada yang tekanan darah tinggi? Tidak. Kencing manis? Tidak. Trauma? Tidak. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan pada anak Bapak dan ini akan terasa sedikit tidak nyaman karena anaknya harus dibuka bajunya. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya, baik, silakan buka bajunya. Oke, baik, silakan naik ke atas tempat tidur. Oke, baik, di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan yaitu secara infeksi. Pertama saya akan menjelaskan beberapa garis imajiner yang ada di tubuh Bapak. Pertama di sini ada mid sternalis, lalu di sini ada sternalis, ada parasternalis, ada mid clavicularis, ada axillaris anterior dan axillaris media. Di sini bentuk toraksnya normal, warna kulitnya sawo matang dan tidak ada lesi kulit. Terus laiganya normal. Di sini terlihat letak ictus cordis terletak di interkostal 4-5 di linea mid clavicularis sinistra. Terus di sini juga tidak tampak adanya ventricular having. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi yaitu meraba ictus cordis. Di sini ictus cordis terletak di linea mid clavicularis sinistra di sela iga keempat dan kelima. Baik, di sini diameternya 1 cm dan dia kuat angkat. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Pertama saya akan menjelaskan perbedaan suara sonor, pekak, redup dan timpani. Di sini sonor, di sini redup, di sini pekak, di bawah sini timpani. Selanjutnya saya akan menentukan batas paruh hati dan peranjakan hati. Saya akan mengetuk mulai dari linea mid clavicularis dextra. Di sini sonor, 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 redup, pekak. Baik, di sela iga kelima ini adalah batas paruh hati. Silahkan Bapak tarik napas. Sonor, pekak. Baik, 2 jari di bawah batas paruh hati. Di sini adalah peranjakan hati. Selanjutnya saya akan menentukan batas kanan jantung dari peranjakan hati, dari batas paruh hati naik 2 jari ke atas. Lalu saya akan ketuk ke arah medial. Sonor, sonor, redup, pekak. Baik, di linea sternalis dextra sela iga keempat di sini adalah batas jantung kanan. Selanjutnya saya akan menentukan batas atas jantung. Saya akan mengetuk dari linea sternalis sinistra. Sonor, sonor, pekak. Baik, di sini di linea sternalis sinistra sela iga kedua di sini adalah batas atas jantung. Selanjutnya saya akan menentukan batas pinggang jantung. Saya mulai ketuk di linea parasternalis sinistra. Sonor, sonor, pekak, pekak,
Lengkap. Baik, di sini adalah batas pinggang jantung. Selanjutnya saya akan menentukan batas kiri jantung. Saya ketuk dari linea aksilaris anterior sinistra. Saya akan perkusi ke arah medial di sela iga ketiga, keempat, dan kelima. Sonor, 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 peka. Baik, di sini di linea midclavicularis sinistra, sela iga kelima. Di sini adalah batas kiri jantung. Selanjutnya saya akan menentukan batas bawah jantung. Saya akan ketuk dari linea midclavicularis sinistra dari atas ke bawah. Sonor, sonor, peka, 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 timpani. Baik, di sini adalah batas bawah jantung yang terletak pada sela iga ke-7 dan ke-8. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Pertama, saya akan melakukan auskultasi dari katup aorta yang terletak di linea sternalis sela iga kedua. Lalu katup pulmonal di linea sternalis kiri sela iga kedua. Lalu di katup tricuspid di linea sternalis sela iga keempat. Lalu katup mitral di linea B sela iga kelima. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan JPP. Bapak silakan hadap ke sebelah kiri. Oke. Pertama, di sini saya akan mencari vena jugularis. Lalu saya akan menekan bagian bawah vena jugularis di dekat clavicula. Lalu menekan bagian atas. Lalu saya akan melepaskan bagian bawah vena jugularis. Lalu di sini terlihat adanya kenaikan pengisian vena. Selanjutnya saya akan mengukur dengan dua penggaris. Penggaris pertama itu sejajar dengan angulus sternolodopici. Selanjutnya penggaris kedua dipakai untuk mengukur ketinggian vena. Oke, baik, di sini dari hasil pemeriksaan masih dalam batas normal. Selanjutnya Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak silakan gunakan baju lagi dan saya akan mencuci tangan. Oke, baik Pak, silakan duduk lagi ya setelah gunakan baju. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan anak Bapak kemungkinan terkena penyakit TOF. Namun di sini itu kan masih belum pasti. Jadi untuk memastikannya saya akan merujuk anak Bapak ke bagian radiologi. Dan saya juga akan memberikan obat untuk mencegah terjadinya serangan berulang. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.